Wabarakatuh, saudara selamat malam, Salam. salam sejahtera. Saya Sylvani Stafrudin hadir dalam program Gerebek Jam Sostek. Pada malam hari ini, tema kita angkat mengenai pencanangan GBPJS, Ketenagakerjaan, Gerakan Batam Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dan pada malam hari ini, kami telah menghadirkan tamu saya, ada Pak PPNS Almas, selaku Kakacap BPJS Ketenagakerjaan Batam 2. Dan juga kita sapa dulu tamu saya hari ini. Selamat datang Pak Pepen, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, baik. Oke. Dan hadir juga di sini Pak Zaref Riyadi selaku Kadisnaker Kota Batam. Selamat datang Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pada malam hari pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung nanti bersama kami di line telepon 462-218. Kami buka line telepon dari sekarang jika ingin bergabung bersama kami. Baik. Oke, kita langsung saja nih berbicara masalah tentang pencanangan GBPJS Ketenagakerjaan, Gerakan Batam Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pak Pepen, mungkin saya langsung saya tanyakan mengenai sudah 1 bulan berjalan BPJS Ketenagakerjaan ini, apakah proses transisi ini di lapangan sudah berjalan dengan baik atau seperti apa ini Pak? Bisa jelaskan? Baik, terima kasih Mbak Pani, bahwa perjalanan dan perkembangan jaminan sosial di Indonesia itu bermula dari sebuah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu ada menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan jaminan sosial, tentu saja bagi seluruh rakyatnya. Kemudian sebagai turunannya adalah pada tahun 2004, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, itu keluar namanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasca Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai turunannya, maka tahun 2011 itu dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, amanat yang diambil dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, undang-undang tersebut adalah bahwa 1 Januari 2014 PT Jam Sostek itu bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, lalu kemudian PT Askes Persero bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Nah, setelah sebulan sebagai sebuah transisi, tentu saja mungkin ditemukan sana sini beberapa hal, mungkin ada yang mungkin ketidaknyamanan dan seterusnya, atau beberapa persoalan lain yang terjadi, yang muncul ya, yang berkembang di kedua BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu ya. Sebagai sebuah transisi dimungkinkan terjadinya hal-hal yang tanda petik kekurang nyamanan misalnya. Saya kira itu perlu dalam beberapa hari ke depan terus terjadi perbaikan-perbaikan agar yang menjadi harapan dan ekspektasi dari masyarakat, terutama masyarakat pekerja, menjadi tercover gitu. Kita Bapak ya. Baik, seperti kita ketahui mungkin ini baru berjalan 1 bulan BPJS Ketenagakerjaan, dan mungkin masih banyak masyarakat dan juga termasuk saya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin di lapangan juga menemukan kendala-kendala yang juga dirasakan. Seperti kita ketahui ini sudah program dari pemerintah sendiri bahwa ini akan harus adanya peralihan ya Pak, yang tadinya kesehatan dipegang oleh BPJS Jam Sostek, yang ini namanya BPJS Ketenagakerjaan, kini beralih ke BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana caranya kami sebagai masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang juga sama seperti sebelumnya, tapi kami juga ingin mengetahui bahwa setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mendapatkan perlindungan yang baik, sehingga kami juga tidak perlu khawatir lagi saat kami harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang baru saat ini Pak. Baik Bapak Pani, jadi berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial dan berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa ada 5 program
jaminan sosial. Oke. Pertama jaminan kecelakaan kerja, Ya. yang kedua jaminan kematian, Ya. yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pelibatan kesehatan, dan yang kelima jaminan pensiun. Oke. Nah, ketika 1 Januari 2014, JPK yang selama ini menjadi programnya yang dulu Jam Sostek, itu beralih ke BPJS Kesehatan. Jaminan pensiun. Hingga pada saat ini kita hanya mengelola 3 program dulu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Hari tua, ya. Sementara untuk JPK, BPJS Kesehatan. Kesehatan. Nah, nanti itu kita sampai bulan Juni 2015 kita masih mengelola 3 program. Ketika 1 Juli 2015, maka kita akan tambah 1 program lagi namanya jaminan pensiun. Nah, nah, ini kan problemnya yang selama ini menjadi yang dulu Jam Sostek ya, yang JPK itu, lalu dialihkan ke BPJS Kesehatan. Nah, harapannya kita semua tentu saja berharap bahwa apa yang sudah menjadi benefit atau manfaat yang ada di Jam Sostek dulu atau sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu paling kurang sama atau syukur-syukur lebih ditingkatkan gitu. Dari benefit pun dari servisnya atau pelayanannya. Ya, paling kurang sama atau lebih bagus misalnya ketika sudah menjadi BPJS Kesehatan ya. Saya memang secara faktualnya bahwa terjadi beberapa semacam pengaduan, misalkan terkait ketika registrasi di BPJS Kesehatan, antrian cukup panjang, saya kira seperti tadi diceritakan ya. Saya kira itu mungkin karena memang yang dialihkan dari Jam Sostek dulu itu cukup banyak, sehingga akan memakan waktu memang untuk proses transformasi ini, karena harus melibatkan mungkin beberapa aspeknya ya, terutama misalkan biodatanya, kepesertaannya dan seterusnya, itu yang membuat kemudian ada semacam beberapa ya dalam terpetik keluhan gitu ya. Iya, keluhan di lapangan. Baik, tapi sejauh ini memang namanya peralihan atau masa transisi ini disinilah proses ya Pak ya, masa proses gimana agar BPJS Ketenagakerjaan ini juga berjalan dengan baik, kemudian BPJS Kesehatan juga berjalan dengan baik juga. Baik, kita mungkin langsung ke Pak Zarefriadi dulu nih Pak, berbicara tentang ketenagakerjaan pasti ada keterkaitannya dengan Dinas Tenaga Kerja sendiri. Kalau menurut Bapak sendiri dengan adanya peralihan ini berhubungan dengan tenaga kerja, pasti akan ada hubungannya juga dengan Kepala Dinas Tenaga Kerjaan di sini. Nah, ini bagaimana Bapak melihat dengan masa transisi ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Pani. Masa transisi sebetulnya itu hal-hal yang normatif saja bagi berbagai situasi. Jadi tidak kecuali transisi dari Jam Sostek kepada BPJS Kesehatan. Jadi jaminan pelayanan kesehatan yang sekarang dipindahkan kepada BPJS Kesehatan dalam masa transisi. Secara formal pun sudah jelaskan masa transisi itu berlangsung selama 3 bulan. Pak Pepen tadi Kepala BPJS Ketenagakerjaan, ya ini belum familiar nih. Saya juga nyebutnya agak belum. Kantor 2 cabang 2 Batam sudah sampaikan, sebetulnya kita harapkan mungkin perpindahan data dari Jam Sostek kepada BPJS Kesehatan secara nasional tentu sudah berlangsung. BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Jadi ya dari kepada BPJS Kesehatan, dari Jam Sostek sebetulnya. Jadi bukan dari BPJS Ketenagakerjaan pindahnya, dari Jam Sostek pindahnya ke situ. Oh iya. Untuk kesehatan ya Pak ya? Untuk kesehatan. Nah, ini kan satu paket yang pindah. Saya pikir ini memang harus koordinasi yang kuat. Menurut saya tidak ada salahnya sekarang Jam Sostek lama, ya sekarang BPJS Ketenagakerjaan ikut serta mendorong mutasi ini, perpindahan ini secara baik. Dan begitu juga bagi BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu merasa sungkan untuk berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pelayanan kepada masyarakat itu lebih baik. Dari sisi pemerintah, tidak ada lain yang kami harapkan itu adalah bagaimana masyarakat kita terlayani secara optimal. Nah, tapi namun demikian kita juga pahami bahwa masa transisi ini pasti memerlukan kesabaran yang cukup juga
Karena sekali lagi saya katakan mungkin selama ini di Batam, kalau dulu Askes barangkali yang dilayani hanya sekitar 20-25 ribu. Sekarang yang akan mutasi itu mungkin lebih kurang 200 ribu. Iya. Nah dulu dilayani oleh 2 kantor, sekarang dilayani oleh 1 kantor. Nah ini situasi yang saya pikir kalau ini tidak disikapi secara baik, secara bijak, nah tentu akan repot. Nah maka ini memang perlu kedewasaan semua pihak untuk bisa melihat persoalan ini agar bisa pelayanan kepada masyarakat ini tidak semakin menurun. Jadi sekarang memang kadang-kadang akhirnya keluhannya begini, kalau dulu lebih baik, sekarang kurang, balik yang dulu aja lah. Nah sekarang kita sudah ada undang-undang yang melindungi itu. Jadi dan juga harus dilihat bahwa pemerintah secara nasional kan punya konsep untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Bahwa proses itu sedang berlangsung, iya. Bahwa hari ini masih ada keluhan, iya. Itulah kewajiban kita untuk coba memperbaiki ini secara strategis, secara berkesinambungan sehingga harapan pelayanan itu bisa dipenuhi. Oke, jadi di sini juga masyarakat cukup harus banyak bisa memahami ya dengan adanya peralihan ini. Kadang kalau di lapangan kan, kalau tidak semua masyarakat nih Pak yang bisa sabar Pak, apalagi dalam masalah kesehatan sakit, kok sakit malah dia. Orang sakit kok suruh sabar ya. Iya. Oke, baik, kami akan mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 462218 di program Grebek Jam Sostek pada malam hari ini. Tema kita mengenai gerakan Batam Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Suaranya bagus ya? Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, Memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pertanggal 1 Januari 2014. Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jam Sostek merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Melalui Jam Sostek, tenaga kerja mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Selamat datang di era BPJS Ketenagakerjaan. Rekan-rekan pekerja, baik pekerja formal, informal, dan jasa konstruksi, jangan lupakan hak Anda untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Ya, sudah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Grebek Jam Sostek, Gerakan Batam Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Inilah tema kita pada malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon kami di 462218, kita langsung saja buka line telepon dari sekarang. Baik, kita kembali berbincang dengan Pak Pepen selaku Kakacap BPJS Ketenagakerjaan Batam 2, dan juga di sini hadir Kadisnaker Kota Batam Bapak Zarefriadi. Kita buka line telepon dulu ya Pak ya. Oke. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dengan siapa? Malam. Bapak dengan siapa di mana? Dengan Pak John di Sengkuang. Pak John di Sengkuang. Silakan Pak John. Oh iya, saya mau ya. Kemarin saya kan ke kantor kelurahan. Ya. Ya kan, saya termasuk golongan orang yang memiliki bekerja tidak tetap gitu kan. Pekerja tidak tetap, oke. Ya, dengan penghasilan tidak menentu juga. Tapi sampai di kantor lurah itu saya ditawarin untuk BPJS yang premi itu ya. Premi? Ya, yang per bulannya berapa itu. Oke. BPJS apa Pak? Kesehatan atau ketenagakerjaan? Kesehatan ya? Kesehatan ya. Oke, baik. Ya, untuk kesehatan. Jadi saya balik tanya gitu kan. Kok saya kan orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Pertama, seharusnya mungkin kalau di data saya akan mendapat perlindungan sepertinya gitu kan. Iya. Satu. Kedua, saya pernah juga dari Dinas Sosial itu kemarin didata pada bulan Agustus itu mendapatkan jaminan sosial juga yang jenis perseorangan kayak gitu ya, untuk berpenghasilan tidak menentu juga. Tapi sampai hari ini saya nggak memegang tuh kartunya. Itu
ditetapkan bulan Juni. 2000? Tapi di 2013 ya. 13. Disosialisasi bulan Agustus sampai September. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah dapat kartunya itu loh. Kartunya. Iya. Baik, kartu yang dijanjikan kartu apa Pak kalau boleh tahu itu? Dari Jam Sostek juga, ada orang dari Jam Sostek juga ke sana, ada dari Dinas Sosial juga. Yang saya pegang tuh Jam Sostek waktu itu untuk di foto-foto gitu kan. Oke, baik. Sebelumnya Pak John, kita informasikan dulu di sini kita hadir bersama BPJS Ketenagakerjaan ya Pak, yang tadinya yang kita kenal Jam Sostek. Mungkin untuk informasi yang Bapak tanyakan tadi tentang BPJS Kesehatan, tentang premi nanti mungkin tidak kontensnya BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjawab, tapi kita akan mencoba untuk menjelaskan untuk yang ini untuk informal kali ya Pak, Ketenagakerjaan ini ada sebenarnya informasinya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak John. Selamat malam. Terima kasih ya. Baik, mungkin ini tadinya mau bertanya untuk yang kesehatan Pak. Kita di sini kan Ketenagakerjaan. Tapi tidak apa-apa, di BPJS Ketenagakerjaan juga ada yang formal dan informal nih Pak. Mungkin Pak Pepen bisa jelaskan untuk yang informal ini seperti apa, karena kan mereka tidak punya pekerjaan tetapi tidak punya gaji bulanan gitu loh Pak. Nah, ini bisa jelaskan Pak. Baik, terima kasih ya. Terkait terminologi formal informal, sesungguhnya kalau sekarang era BPJS itu sudah tidak relevan ya. Tetapi dalam faktanya, substansi memang ada formal dan informal kan gitu. Tadi dikatakan ada kartu ya, yang dari Jam Sostek katanya belum ya. Nah, sementara dia sudah mendapatkan sosialisasi, kan, termasuk Dinas Sosial katanya. Mungkin ini ada juga program yang semacam bantuan sosial ya, sebagai bantuan sosial memberikan, emang ada anggarannya itu dari Kementerian Sosial kan gitu ya, bagi kalangan TK yang informal ya, atau perorangan TK tadi ya, misalnya dikasih sejumlah bantuan untuk perlindungannya. Itu dimungkinkan ini ya. Ya, kebetulan yang mendapatkan tahun ini itu adalah Batam 1. Untuk di Batam 2 nggak mendapatkan ya program yang ini ya, sehingga bisa jadi dia sudah mendaftar bisa juga ya. Terkait kartunya nanti bisa diambil di Jam Sostek. Kalau coba bisa ditanyakan ke Jam Sostek Batam 1. Di Nagoya. Terkait itu, nah dalam hal ada yang mau mendaftar sementara dia tidak mempunyai penghasilan tetap, ya, tadi informal ya, atau perorangan, itu boleh, dimungkinkan. Jadi boleh mengikuti program yang sekarang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Bisa diambil jaminan kecelakaan kerjanya dan jaminan kematiannya. Dari itunya tidak ya Pak? Ya boleh dua program. Dua program boleh aja. dua program. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu hanya taruhlah kalau dia gajinya anggap ya batasan upahnya itu 1 juta ya misalkan, ada 1%, jadi 10.000 misalkan ya. Kemudian yang kematiannya 0,3, jadi sama kematiannya 13.000, 3.000, jadi total 13.000. Itu boleh mendaftar sekarang ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Terus kemudian kalau boleh tahu Pak, karena informasi sebelumnya pernah saya sempat dapatkan itu biasanya kalau untuk yang informal ini mereka ada wadahnya gitu Pak, karena kan nggak mungkin datang perorangan. Apakah bisa datang perorangan atau bagaimana, atau wadah yang menjadi itunya Pak? Ya, buat kami dari BPJS Ketenagakerjaan boleh dia datang perorangan, tenaga perorangan boleh melalui wadah. Tapi untuk lebih efektifnya biasanya dibentuk dalam sebuah wadah. Misalkan ada paguyuban tukang ojek misalkan ya. Jadi ada grupnya di situ, grup tukang ojeknya. Ada mungkin dari pengurusnya begitu. Itu yang kolek iuran tadi yang 13.000 taruhlah ya. 13.000. Lalu setelah terkumpul, lalu yang perwakilannya tadi sebagai koordinator wadahnya datang ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftar. Itu boleh. Gitu. Tapi kalau dia punya wadah bisa juga datang sendiri. Nah, cuma yang lebih efektif memang melalui wadah. Oke. Baik, untuk informasinya biasanya apa saja yang dipersiapkan itu yang normal ya Pak, biasa seperti KK, KTP, fotokopi, dan seperti yang syarat-syarat seperti biasa ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Saya tambahkan saja sedikit.
Ini sekali lagi saya katakan kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi harus dilihat secara jernih upaya dan rakyat juga harus bisa merespon secara objektif dan dengan harapan yang baik, dengan harapan yang baik. Seperti dikatakan tadi bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sudah mencoba masuk kepada perlindungan kepada semua orang. Sebetulnya kalau di negara-negara maju kan memang semua orang sudah terlindungi. Nah, karena mungkin pembangunannya juga sudah berjalan dengan baik, segala sesuatu sudah berjalan dengan baik, kita kan dalam taraf itu. Jadi ini mungkin memang perlu direspon. Jadi mungkin masyarakat kita yang tadi dikatakan pekerja perorangan atau kelompok, tidak ada salahnya sekarang datang ke BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa paling tidak konsultasikan. Mungkin mendapat perlindungan. Seperti tadi sampaikan ada jaminan kecelakaan kerja. Nah, kalau dia bekerja sendiri, nah terjadi kecelakaan, kan berat sekali kalau dia tanggung sendiri. Betul, Pak. Betul. Nah, kan lebih baik kalau dia masuk ke BPJS Ketenagakerjaan dan itu ada perlindungannya. Ya, tentu kita tidak berharap, kalau saya katakan jangan berharap itu diambil. Jadi maksudnya jangan berdoa jadi celaka gitu. Ya, benar. Nilai kesehatan itu kan lebih dari segalanya. Betul, Pak. Nah, kalau jaminan hari tua, ya boleh lah itu. Nah, itu jaminan kematian, nah itu perlu diambil lah itu. Benar. Diusahakanlah dapat. Tapi kalau jaminan kecelakaan, nah kalau dapat janganlah diupayakan untuk diambil. Nah, jaminan hari tua seperti dikatakan tadi, ini kan juga sebetulnya upaya yang baik. Nah, kalau ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, konsultasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Masalah nilai nanti kan sesuai dengan regulasinya. Nah, mungkin Pak Pepen secara teknis bisa rinci. Nah, saya pikir kalau dibahas di sini mungkin secara rinci terlalu panjang. Makanya lebih bagus forum ini saya dorong masyarakat untuk mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan. Silakan saja, atau mau kelompok orang, kelompok pedagang bakso misalnya, atau kelompok pedagang tempe, bisa saja kelompok pengemudi, atau kelompok pekerja bangunan juga bisa. Jadi saya pikir ini penting sekali lah. Sekali lagi saya katakan, harapan ini memang harus ditumbuhkan dengan baik, tetapi jangan over. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kita kecewa terus. Jadi kita bayar preminya misalnya 20.000, lantas kita berharap 20 juta, mungkin kan terlalu ekstrim. Tapi sekali lagi ini adalah upaya untuk meringankan beban masyarakat, melindungi masyarakat, agar pada saat-saat yang kritis ada lembaga, ada upaya agar tekanan sosialnya itu tidak terlalu berat. Nah, jadi harus bisa diterima, memang harus dengan tenang. Iya, benar. Oke.